bagi lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam mengambil suatu keputusan. Kata Triloka yang digagas oleh Budaja Derantoro selaku pendiri perguruan Taman Siswa yang terkenal dengan semboyan Inarso Sengkulodo Inanggung Manungkarso Tuturi Handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberi dukungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Dalam proses mengajar anak akan diberikan kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaan dalam yang akan berdampak keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu pernah mengalami dilema etika atau rujukan moral pada sebuah keputusan yang diambil saat menangani kasus murid atau rekan sejawat di sekolah dengan mempertimbangkan nilai-nilai benar vs salah. Situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Benar vs salah. Seseorang membuat keputusan antara benar atau salah. Kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan tersebut. Hal ini bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Dalam aspek pembelajaran di kelas, guru sebagai pembawa agen perubahan harus bisa mengetahui kebutuhan belajar murid sekaligus sebagai memberi contoh yang baik bagi siswa, memahami karakter belajar siswa, serta kondisi sosial emosional sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Dalam hal ini juga untuk terciptanya profil belajar Pancasila, siswa harus bisa menyelesaikan sendiri persoalan belajarnya di kelas yang merupakan dilema bagi mereka. Disinilah penting pendekatan coaching, di mana guru sebagai contoh memberi pertanyaan pemantik yang akan dijawab oleh siswa untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan yang dialaminya, terutama yang merupakan dilema baginya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran selalu bersedia meluangkan waktu jika siswa membutuhkannya, atau jika melihat ada perubahan belajar yang menurun pada siswa.
Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan, tidak akan luput dari dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika merupakan situasional, yaitu antara benar-benar menemukan aturan demi suatu keadilan. Namun, terkadang kita susah membedakan mana yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Misalnya saja kasus berbohong yang pasti merupakan tindakan salah. Meskipun tujuannya baik, tetap saja merupakan kesalahan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika sangat paradigma dan juga prinsip. Empat paradigma. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3. Prinsip yang membantu menghadapi pilihan yang penuh tantangan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Dan bagaimana cara mengujinya? Ini adalah 9 langkah yang telah disusun secara berurutan. 1. Mengenali ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. Uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan. 5. Pengujian paradigma benar atau salah. Prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema. 7. Mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Apakah ada cara berkompromi dalam situasi ini? Terkadang muncul sebuah penyelesaian yang kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya, yang bisa jadi muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. 8. Buat keputusan. 9. Tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Pengaruh pengambilan keputusan dengan pembelajaran yang memerdekakan murid kita. Sebagai seorang pendidik yang merupakan salah satu calon guru penggerak, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1, sebab sebelumnya kita sering menemukan dilema namun kita belum tahu bisa memang sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Dengan semua materi yang telah dipelajari dari modul ini, pendidik sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif, membuat siswa merasa nyaman dan tenang. Semuanya dilakukan untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar merdeka.
Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dengan memberikan nilai-nilai positif, menciptakan rasa nyaman pada siswa merupakan motivasi seorang pendidik dalam mengambil keputusan. Seorang pendidik dengan berbagai cara pasti akan memberikan yang terbaik untuk siswanya. Oleh karena itu, keputusan yang baik pula untuk perkembangan siswanya. Kesimpulan akhir terkait modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan suatu tidak terpisahkan untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar pada murid. Ki Hajar Dewantoro dalam menuntut segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu juga di mana proses pembelajaran seorang pendidik harus bisa melihat kebutuhan belajar pada anak serta mengelola kompetensi sosial emosional dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pendekatan coaching juga merupakan salah satu pendekatan yang membantu siswa dalam mencari solusi atas masalahnya sendiri, dan hal inilah yang merupakan salah satu trik sebagai seorang pendidik bisa mengetahui permasalahan yang dialami oleh siswa lewat pertanyaan mantik saat coaching. Sebagai seorang guru penggerak juga harus mengetahui permasalahan yang dialami oleh rekan sejawat. Dalam proses pembelajaran dan coaching dapat menemukan jawaban atas setiap pertanyaan untuk menemukan solusi. Maka terciptalah budaya positif pada lingkungan belajar di sekolah dan komunitas praktisi. Para pendidik yang mampu membuat keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan cita-cita guru masa depan, dan proses pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.